Dia tidak berbuat kecuali petunjuk Allah. Kenapa? Untuk memperbaiki diri. Seperti Abu Yazid. Nah, Abu Yazid ini kan dilulukan orang, ya kan? Dia wali Allah, kekasih Allah. Di mana-mana orang datang kan minta doa dia. Lalu dia kembali ke kampungnya. Lamanya pengembaraan dia ni bertahun-tahun, dia pun kembali ke kampung. Tapi namanya sudah masyhur. Orang kampung itu di kota dia di Arabistan tu menyambut bukan di rumah, tapi pintu gerbang masuk kota Bistan tu. Berkumpul orang kampung menyambut apa? Ini sufi besar, orang kampung asli kata dia. Di mana-mana maklumlah macam orang Sambas bangga dengan Ahmad Khatib Sambas, tapi tak pernah ikut Ahmad Khatib Sambas. Kan gitu Pak, sama ni penyakitnya sama. Kita gitulah, ulama besar kampung kita bangga kita, tapi kita tak mau ikut. Bagaimana amalannya? Tu salahnya gitu tu. Nah, jadi Abu Yazid ini dielulukan, orang kampung senang membanggakan dia semua. Datanglah dia dari pintu gerbang tu, nah, oh semakin nampak Abu Yazid tu, oh berdiri semua nyambut. Ada yang di atas pohon tu Pak Nur, oh dah nampak dah kelihatan tu. Kayak Nabi datang dari Mekah ke Madinah gitu. Oh tu dah datang dah tu beliau tu dari kejauhan. Semakin dekat, kira-kiranya 15 meter, berhenti Abu Yazid. Dia ambilnya Pak, dia bawa tas tempat tu, dalamnya ada roti. Bulan Ramadan sore hari jam 5 dimakan kue itu. Kue itu dimakan ya Pak. Ini tak boleh diikut ni. Tak boleh diikut ni. Jadi kadang-kadang kita nalar tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Masih menyambung ya pembahasan yang kemarin, yakni wahdar min daqaiq riya. Hati-hati dengan kehalusan riya. Ini semakin halus nih Pak. Ya pembahasannya semakin halus. Itu dikatakan kehalusan riya. Termasuk daripadanya kehalusan riya, tambah lagi ni ya. Wa qala aidan rubbama yaf'alul murid amran yahmadu alaihi wa la yaqsiduhu fa yadhunnu annahu mukhlisun wal halu annahu mura'un. Dan termasuk kehalusan riya adalah kadang-kala si murid melakukan suatu pekerjaan, suatu amal. Nah, lalu dia dipuji, ya, dia dipuji. Dia melakukan suatu amalan, lalu dia dipuji, dan dia tidak bermaksud ya untuk dipuji, tapi orang memujinya. Sedikit pun awalnya dia tidak ada maksud untuk dipuji. Nah. Fayadhunnu annahu mukhlisun, lalu dia menyangka
dirinya udah ikhlas. Nah, itu hati-hati. Ini kan anggapan-anggapan nih. Dia beramal awalnya tidak ada keinginan dipuji, ya. Nah, lalu orang memuji kepadanya, lalu dirinya menganggap mungkin aku sudah ikhlas. Ya. Seandainya gini lah, ada orang ibadah, dia tidak ada keinginan untuk dipuji, ya. Kemudian orang mengatakan, orang memuji, dia tuh ibadahnya bagus, ya, tidak ada unsur ingin dilihat orang. Nah, tapi pujian itu menjadikan dia beranggapan bahwa dianya sudah ikhlas, atau mungkin aku ini sudah ikhlas. Nah, begini bagaimana nih? Aduh. Ya, oke, dikatakan wal halu annahu muraun. Nah, dan keadaan itu yang terjadi pada dirinya, dia sudah termasuk riya, sudah. Riya sudah. Jadi awalnya udah bagus tuh, tapi begitu dipuji orang, dia merasa berarti aku ini boleh jadi sudah termasuk ikhlas. Nah, anggapan macam ini di hatinya itu riya masih. Itu saya katakan ini makin halus nih, Pak. Makin halus. Jadi anggapan-anggapan itu harus dihilangkan. Ya, tidak boleh masuk di hati itu. Nah, itu namanya klaim sendiri. Ya, klaim sendiri namanya. Justru orang ikhlas itu dia tidak merasa dia sudah ikhlas. Orang semakin dekat kepada Allah itu, dia semakin melihat hal-hal kekurangan pada dirinya. Nah, itulah dia. Ya. Ya. Nah, kemudian wadzalika ka'anna yuraddu mathalan ma yu'tiyahu lahu an-nas ta'affufan. Nah, ini baik contoh lagi. Yang demikian ni, tambah lagi contoh ni. Seperti menolak pemberian orang kepadanya. Ada orang beri dia sesuatu, dia menolak. Dia menolak. Kenapa? Ta'afufan ini, ya, jaga kehormatan diri lah. Kita ini tak boleh banyak minta, ya. Atau diberi, sering diberi. Kalau diberi sih boleh, tapi ingat jangan ada unsur ingin diberi atau meminta dan sebagainya. Ini kan kehormatan diri. Makanya jadi orang miskin itu, ada orang miskin yang mulia. Ada orang miskin yang mulia itu yang dia tidak mau minta, itu mulia betul. Mulia, itu derajatnya tinggi. Tapi orang miskin yang susah meminta tak juga disalahkan. Tapi kalau orang miskin tak meminta, itu mulia dia. Kita ini paham lah. Ini orang tak pernah minta, kasihlah. Kita pun tak paham juga. Ya, ini pembahasannya dia. Nah, jadi dia menolak pemberian orang kepadanya karena menjaga kehormatan diri. Nah, dan akhirnya pun dia dipuji orang. Mantap tuh, Ustaz tuh dikasih tamu, kan gitu Pak. Ada satu orang miskin tuh, itu ahli ibadah, tapi aku beri dia tak mau. Gimana nih? Gimana nih? Lihat dulu keadaannya nih. Lihat dulu keadaan. Belum tentu dia bagus tuh. Nah, dibilang apa di sana kata-kata? Nah, dia bilang, lalu dia memperhatikan pujian orang kepada dia. Akhirnya dia pun menanggapi pujian itu. Dia dikasih sesuatu, dia menolak. Lalu orang memujinya, pujian orang itu pun diperhatikannya. Tahu diperhatikannya? Bukan senang diperhatikan ya. Lalu dikatakan apa? Fayarji'u amaluhu ila riya. Jadi amal itu kembali kepada riya jadinya. Saat dia memperhatikan pujian orang kepadanya, udah masuk dia penyakit riya. Mirip-mirip lah nih. Yang pertama kedua nih. Mirip kan? Dekat sekali. Seperti saudara kandung.
memperhatikan ini artinya merasa bangga atau gimana? Ya, artinya ada senang gitu. Karena orang memperhatikan berarti kan senang. Senang tuh. Itu maksudnya menanggapi. Jadi yang betul jangan. Ya, lewat saja udah semua itu. Lewat saja udah. Itu aman dah tuh. Jadi jamaah jangan bilang tak sanggup, cobalah. Ini kan mata sini kalau kita coba sini. Kita membersihkan amal. Ya, membersihkan amal. Jadi yang kedua ini mirip-mirip dia. Walau lam yaqsud dzalika awalan, sekalipun awalnya permulaannya tidak ada maksud seperti itu. Ya. Senang dipuji, tidak ada mau. Orang mau muji ke terserah, tapi begitu pujian datang lalu memperhatikan, kena sudah ada. Ya. Itu. Sampai seperti itu. Masuk yang berikutnya lagi. Ya. Masih berikut lagi. Wa minha, dan termasuk tadi kehalusan riya, tarkul amali min ajlin nas, meninggalkan amal karena orang. Meninggalkan amal karena orang. Ya, kita lihat nih ya. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata seorang sufi ini, seorang wali Allah menyatakan, namanya Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nas riya'un. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Beramal karena manusia syirik. Wah, itu dah. Kena dua-dua kena. Ya, yang pertama meninggalkan amal karena manusia riya, meninggalkan amal, tak jadi beramal. Yang kedua, beramal karena manusia syirik. Syirik. Lalu dikatakan lagi wal ikhlasu. Adapun ikhlas mana? Dia bilang apa? Wal ikhlasu ayyu'afiyaka minhuma, yakni terhindar dari keduanya. Dua-duanya tak masuk di hati, itulah ikhlas. Jadi kalau saya ingin meninggalkan amal, bukan karena orang, karena Allah. Kalau saya beramal pun bukan karena orang, beramal karena meninggalkan amal karena Allah, beramal karena Allah. Selesai itu. Tapi meninggalkan amal karena manusia, beramal karena manusia, riya. Boleh saya beri contoh ni biar faham ni. Ya, ni banyak contoh ni Pak. Yang kena diam-diam tak ya? Sama saya pun gitu juga, belajar ni kan kita dah pengalaman. Dah kita lalui tu. Ya, ilmu ini koreksi diri bukan koreksi orang, dah, tak perlu. Ya, riak ini kita tak tahu orang tu riak kena, kita yang tahu diri kita sendiri. Ya. Ada orang tak mau salat berjamaah di masjid. Ya, tak mau berjamaah di masjid. Lalu diusutlah, usut penyusut ni. Ya, usut penyusut sampailah orang tersebut, kenapa tak turun ke masjid? Dia pun jawab, kok aku turun ke masjid tu, orang melihat aku takut kena riak. Tu aku takut riak, kata dia. Anggapan seperti ini berarti dia meninggalkan amal. Dia tidak berjamaah di masjid karena siapa? Karena orang. Nah, kalau dah begitu bagaimana? Berarti bukan yang ditakutinya, dia itulah riak. Jadi jangan nak berkelit masalah tak mau berjamaah takut riak. Dialah tu riak. Justru penyakit ini harus dilalui, jalankan saja. Yang penting olah hati. Itu penting hati dia olah, bukan karena orang. Ini berapa kali saya dengar, apalagi tasawuf gadungan tu. Mohon maaf ya,
Tasawuf gadungan, sufi gadungan itu berkelit, begitulah dia. Tak pernah turun ke masjid, dia sama murid-muridnya gitu. Beramal apa namanya? Mengisolir, eksklusif lah. Dia saja begitu. Tidak ada pembawaran di masjid, kurang. Ini kurang enak nih. Tapi kalau dia alasannya, takutnya begitu alasannya, padahal itu dusta aja. Ya, padahal kita bagaimanapun sufi itu diikut Nabi Muhammad SAW. Kecuali udah pada puncaknya lain. Itu kadang-kadang ada hal-hal yang menyalahi syariat itu tak mesti hitung, Pak ya. Tak mesti hitung. Ya. Kata Abdul Qadir Jalani, jangan mengikuti aku pada saat aku berada pada puncak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikutilah aku tahap aku berjalan menuju kepada Allah. Waktu berjalannya boleh kita ikut, tapi puncak yang didapat jangan diikut. Itu rahasia dengan Allah. Kadang-kadang menurut pandangan kita ini menyalahi, tapi dia sangat jelas dalilnya ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ke? Mau contoh lagi ni? Contoh lagi. Ya. Dia tidak berubat kecuali petunjuk Allah. Kenapa? Untuk memperbaiki diri. Seperti Abu Yazid. Nah, Abu Yazid. Abu Yazid ini kan dielulukan orang. Ya kan? Dia wali Allah, kekasih Allah. Di mana-mana orang datang kan minta doa dia. Dia daerah Bistam. Maka disebut Bustami. Kampungnya daerah Bistam. Ya, daerah Iran, Irak itulah antara mungkin. Lalu dia kembali ke kampungnya. Lamanya pengembaraan dia ni bertahun-tahun, dia pun kembali ke kampung. Tapi namanya sudah masyhur. Orang kampung itu di kota dia di daerah Bistam tu menyambut bukan di rumah, tapi pintu gerbang masuk kota Bistam tu. Berkumpul orang kampung menyambut apa? Ini sufi besar. Orang kampung asli kata dia. Di mana-mana maklumlah macam orang Sambas bangga dengan Ahmad Khatib Sambas. Tapi tak pernah ikut Ahmad itu Sambas. Kan gitu Pak. Sama ni penyakitnya sama. Kita gitulah ulama besar kampung kita bangga gitu. Tapi kita tak mau ikut. Bagaimana amalannya? Itu salahnya gitu tuh. Nah. Jadi Abu Yazid ini dielulukan, orang kampung senang membangga-banggakan dia semua. Datanglah dia. Dari pintu gerbang tuh semakin nampak Abu Yazid tuh. Berdiri semua nyambut. Ada yang di atas pohon tu Pak Nur. Dan nampak ada kelihatan tu. Kayak Nabi datang dari Mekah ke Madinah gitu. Tu dah datang tu beliau tu dari kejauhan. Semakin dekat, kira-kiranya 15 meter, berhenti Abu Yazid. Diambilnya Pak, dia bawa tas tempat tu. Dalamnya ada roti. Bulan Ramadan sore hari jam 5 dimakan kue itu. Kue itu dimakan ya Pak. Ini tak boleh diikut ni. Tak boleh diikut ni. Jadi kadang-kadang kita nalar tak masuk. Tak masuk nalar. Jam 5 sore diambil roti dimakannya. Makan. Lalu orang yang nyambut tadi lemah lah. Ini ke wali Allah? Ini kekasih Allah macam ini? Langsung Pak, yang percaya betul masih menyambut dia. Tapi kebanyakan balik semua. Tak jadi menyambutnya. Tapi ini tak jangan diikut ni. Kacau ni, ini ada ke kemarin ada yang ikut tu Bang? Ya, jamaah kami belajar di seberang. Ikutlah. Tapi ada kat guru, dia ikutnya guru yang lain. Tak usah sebut. Ini menanggar kode etik. Kawan saya belajar. Begitu ke rumah guru jam 5 sore ngantar bingke terimakannya. Bulan Ramadan. Tapi ini bukan Abu Yazid. Ini Abu Jahal. Abu Yazid lain.
Dia makan sore, tak punya alasan apa. Guru, ngapa guru makan? Kau kasih aku makan lah, kata dia. Ini kan bahaya nih Pak. Dia murid tambah bingung, ini sesat ini. Tapi Abu Yazid dia punya alasan. Ditanya sama karib kerabat dia yang percaya dengan Abu Yazid, ya Abu Yazid, kenapa kau buat macam ini? Dia bilang apa? Kau tahu tak? Dia sudah mengeluh-ngeluhkan aku. Aku ni hamba Allah, umat Nabi Muhammad sama dengan yang lain. Tak mau disanjung dia, Pak. Dia ingin melunturkan keyakinan orang berlebih-lebihan tentang diri dia. Yang kedua, aku makan ni, aku musafir, boleh buka, kata dia. Betul tak? Dia musafir. Di sini orang tak faham. Di balik itu Masya Allah, petunjuk Allah nyuruh gitu. Kau jangan dilebih-lebihkan, melebihi aku, kata Allah, melebihi Nabi Muhammad, kata dia. Lunturkan keyakinan dia semuanya. Makan roti dia langsung hilang. Yang begini jangan diikut. Secara fikih dia punya alasan tak? Alasan musafir boleh buka. Yang begini jangan ikut, tak boleh. Ya, karena didikan semakin tinggi itu semakin halus dia. Kalau kita kan enggak, ini kan dia penyakit hati gitu, Pak. Bukan yang gampang tuh. Bukan gampang itu. Itu hanya dia dengan Allah yang tahu. Ya, makanya para aulia pada sampai derajat itu dia langsung petunjuk datang dari Allah. Jadi tidak mau dia diangkat berlebihan, takut juga dia. Dia kutuskan. Karena dia kan masih dalam jenjang itu. Ma'rifat ini kan berlapis-lapis jenjangnya. Semakin tinggi semakin halus, semakin tinggi didikannya semakin khusus. Gitu dia. Ya. Mana tadi itu? Ya. Ya, jadi makna yang demikian dibilang, apabila seorang hamba berkeinginan kuat untuk ibadah. Ini. Ya, apabila seorang hamba berkeinginan kuat untuk beribadah, wa tarkuha makhafatan ayurahan nas, dan dia meninggalkannya kerana takut dipandang orang jadi riak, fahuwa muraun, itu pun termasuk riak. Masuk riak dia. Jadi jangan buat alasan untuk amalan wajib, jangan beri alasan macam-macam. Tak mau berjamaah lah, takut riak, bohong, dialah riak. Penyakit itu masih ada pada diri dia. Ya. Kenapa? Dikatakan li'annahu tarkuha min ajrin nas, kerana dia meninggalkan amal itu kerana manusia, bukan murni kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian amma law tarkuha la yaf'aluha fil khalwah, apabila dia melakukannya di tempat yang tersembunyi, bukan kerana orang tapi untuk diri dia sendiri. Dikhawatirkan dia riak, diri masih banyak penyakit, bukan kerana orang, maka yang seperti ini mustahabun, ini masih bagus, sunnah yang begini, kerana dia tahu diri dia banyak kelemahan. Jam-jam apa? HP jam berapa? Baik. Ada amalan sunat yang bukan wajib, tapi itu jadi pelajaran orang. Saya pernah nanya pada orang itu, memang amalan itu tidak susah, bacaan itu tidak panjang, tapi menguatkan diri sebelum mati, sebelum subuh itu, korban itu baring. Itu amalan memang tidak berat, tapi melaksanakan itu berat. Saya tanya, gimana kok Bapak bisa melakukan ini? Amalan apa tuh? Amalan menguatkan diri sebelum mati, dengan korban subuh. Ya. Ya. Itu saya tanya, saya tidak mau melakukan itu, tapi lihat, kau tidak lihat. Saya lihat konsekuensi dia bisa, dia langsung melakukan itu kalau di tempat dia bukan dengan orang datang hari-hari yang mana dia. Tapi kalau di musafir, saya lihat dia cari tempat pojok. Apakah dia mojok itu di luar dia? Itu saya ini amalan berwajib. Baik. Miring sebelah kanan tu. Ini Nabi SAW, dia melakukan setelah salat sunnah fajar itu berbaring, berbantalkan dengan tangan kanan begini, menghadap kiblat itu, seperti posisi mayat. Hikmahnya kata ulama, ingat mati.
Mati kan begitu, tangan ini ganti dengan tanah, miring, kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri menghadap ke kiblat. Itu tidur begitu. Itu seperti kita ingat mati, karena posisi orang mati kan begitu. Itu sunnah. Di mana Nabi melakukannya? Nah, Nabi melakukannya di rumah, karena rumah Nabi bersebelahan dengan masjid. Nah, ya, disitulah ditambah doa fajar dan sebagainya, posisi seperti itu kan panjang dulu itu. Maka doa fajar itu dari Nabi. Ya. Nabi melakukannya di rumah. Nabi tak pernah melaksanakannya di masjid. Nah, ini pun dapat dicontoh sunnah macam ini. Karena kalau jamaah mengamalkan di masjid, boleh jadi menyempitkan masjid. Berbaring semua dah. Nah, saya ingat dulu Ustaz Jalal ni, tak tahu sekarang masih kan tak beliau tu, Ustaz Jalal Sungajawi itu, belakang mimbar ni kan ada ruang tu. Nah, situ dia ngamalkannya, berbaring di kanan. Tak tahulah sekarang masih kan tak, wallahu a'lam. Nah, kalau beliau tidak masalah, mihrab kan tertentu tempatnya, tapi kok di ruangan masjid ni kan susah aja orang berbaring semuanya. Nah, jadi tak mungkin dilakukan di masjid. Jadi sunnah Nabi itu macam mana? Nabi sunnahnya di rumah. Nah, ini bagi jamaah yang rumahnya dekat masjid boleh ngamalkan ini, dan boleh ngamalkan qabliyah di rumah. Nih saya beritahu, makanya amalan sunnah itu kan amal sunnah tu kan, bukan wajib dia. Maka kalau disembunyikan bagus ya. Nah, jadi aturan salat ni ya, ini hadis nih, dengar baik-baik. Afdalu salatul mar'i fil baiti illa al maktubah. Sebagus-bagusnya salat seseorang tu di rumah kecuali salat fardu. Faham tak ni? Kalimat Nabi itu indah sekali. Jadi ada ilmu di dalamnya. Sebaik-baik salat kalian di rumah. Aku ini diambil bahaya ni. Nanti di rumah semua. Ada pengecualiannya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Kalau fardu di masjid, yang sunnah-sunnah, itulah dia. Jadi kau nak ngamalkan begini, memang lebih baik di rumah. Kalau rumah dekat masjid, di masjid macam mana? Kau ada ruang tertentu, tak ganggu jamaah di tengah-tengah, boleh amalkan di masjid seperti Ustaz Jalal. Ya Allah alam, saya dapat berita gitu, beliau ngamalkan tu. Saya kira itu. Jadi tak ada, yang penting itibar. Yang sunnah-sunnah, sunnah disembunyikan. Yang fardu, sunnah dinampakkan. Itu kaidah dalam kitab ini. Wallahu alam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.